Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Siska. Piye kabare ape-ape wae to. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang asam lambung lagi. Ini video ketiga ya yang membahas tentang asam. Kalau teman-teman yang lain belum pada nonton dua video sebelumnya, nanti linknya aku taruh di description box. Sebaiknya teman-teman juga nonton jadi biar tahu perjalanan aku ya, jadi apa aja gejala yang aku rasakan semuanya, dan juga perjalanan anxiety aku, gangguan, kecemasan, serta panic attack yang aku rasain. Tapi syukur puji Tuhan sekarang udah sangat-sangat membaik ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk like video ini, terus juga subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Dan aku sebelumnya mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman semua yang beragama muslim. Oke, langsung mulai aja. Jadi pantangan nomor 1 yang bener-bener harus banget dihindarin oleh kita yang ada aslam, apalagi sensi dan tiap hari kumat, bahkan kumatnya itu sampai yang perut perih banget, nyeri banget di mana-mana, dan gabung juga dengan ada anxiety atau kecemasan, ada paniknya, itu makanan pedas. Kalau aku sendiri untungnya tuh dari dulu memang nggak terlalu suka pedas. Jadi kalau disuruh stop pedas itu buat aku nggak terlalu berat ya. Terus nomor 2 adalah minuman yang mengandung kafein tinggi. Nah, contohnya udah pasti tahu ya, yaitu kopi, terutama kopi yang bener-bener pahit ya. Nah, itu biasanya juga bisa nge-trigger orang-orang yang ada asam lambung. Jika kita udah ada gangguan paniknya, kayak aku kan ada gangguan panik dan aku tuh gampang banget parno. Jadi sebaiknya sih hindarin dulu kopi, pokoknya minuman yang berkafein tinggi. Nah, kalau aku tuh kopi memang dari dulu nggak gitu suka. Aku tuh sukanya teh. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu kalau teh itu juga mengandung kafein, guys. Kecuali teh kayak chamomile, itu dia nggak ada kafeinnya. Tapi kalau teh-teh yang lain, apalagi teh yang kental, yang kayak kalian minum tuh kerasa banget, yang ada pahit-pahitnya, nah itu berarti kafeinnya tinggi juga. Teh kental itu harus dikurangin kalau lagi kumat banget, karena ini juga bisa memicu asam lambung naik ya. Aku tuh juga kayak udah kecanduan sama teh, jadi agak susah juga mau lepas, walaupun nggak tiap hari, tapi tetaplah beberapa hari sekali harus minum teh. Tapi aku tehnya itu biasa bikin yang banyak air putihnya, jadi memang rasanya itu bukan yang teh banget ya, tapi itu untuk aku lumayan aman, nggak bikin kumat itu. Terus nomor 3 itu yang sering menyebabkan kumat, kalau di aku ini cepet banget ya. Ini yang justru bener-bener aku ngerasain kalau banyak makan ini, yang kayak gini itu aku langsung kumat, yaitu makanan dengan banyak pengawet atau makanan kalengan, terus yang instan-instan, termasuk mimian yang instan itu. Kalian mending banyakin makan yang benar-benar dari fresh. Maksudnya kalau ayam juga ayam yang diolah langsung ya. Terus kalau ikan juga ikan yang masih fresh gitu loh guys. Nah, yang keempat adalah minuman bersoda. Jadi ini kayak ada hubungannya ya sama nomor 3. Jadi yang kaleng-kalengan tadi itu kan banyak banget tuh yang ada soda-sodanya, kayak soft drink gitu. Nah, itu aku juga enggak sama sekali kalau aku ya sampai sekarang. Tapi itu memang udah dibilang juga sama para dokter kalau minuman soda itu buat kesehatan enggak gitu bagus ya guys. Enggak ada asam lambung pun harus dikurang-kurangin. Terus yang nomor 5 adalah sayuran yang banyak gasnya. Nah, ini contohnya ada sawi, ada kol. Brokoli itu ternyata juga banyak gasnya. Jadi untuk yang lagi sensi lambungnya, makan itu jangan banyak-banyak karena itu gasnya lumayan dubur gitu. Nah, kalau di aku sayuran yang aman itu biasanya wortel. Jadi aku sih banyakin wortel. Bayam itu juga di aku masih oke. Tapi kalau sawi, kol, brokoli itu padahal aku suka juga, tapi ternyata gasnya tinggi, jadi aku nggak sering-sering makan itu. Terus yang nomor 6 ini di aku juga cepet banget merangsang bikin kumat, yaitu bawang ya. Mau bawang putih atau bawang merah, bawang bombay, apalagi yang mentah ya. Kalau udah diolah sih di aku lumayan lah, nggak yang terlalu bikin
kumat, tapi kalau banyak-banyak pun juga kumat. Dan aku memang untungnya nggak suka bawang, terutama bawang mentah. Dan yang selanjutnya adalah buah-buahan, yaitu buah-buahan yang gulanya tinggi dan juga rasanya itu nyegrak atau ya merangsang itu tadi. Nah, contohnya buah yang paling sering memicu adalah buah durian. Nah, ini pasti banyak penggemarnya. Aku pun juga sebelumnya tuh suka makan durian, tapi semenjak aku ada aslam, aku belum berani makan ini lagi, guys. Terus yang selanjutnya, nangka. Nangka ini juga ternyata bikin kumat kalau lagi sensi dan kebanyakan, karena ini manis banget si nangka ini, kadar gulanya tinggi, jadi kurang bagus untuk dikonsumsi banyak-banyak. Dan pokoknya harus hati-hati ya, durian, nangka. Terus satu lagi ada nanas. Nanas ini juga harus hati-hati karena dia cenderung ada asemnya nanas ini. Untuk yang lainnya kayaknya juga balik lagi cocok-cocokan ya, tapi yang nomor satu sih durian, itu aku setuju banget ya. Yang selanjutnya, makanan berlemak tinggi. Contohnya ada banyak, tapi yang paling sering adalah nasi padang. Emang ini susah sih ya, asam lambung itu bisa dibilang ya kalau lagi kumat-kumatnya, lagi sensi-sensinya, itu pantangannya memang yang enak-enak guys. Yang jenang, yang pakai santan gitu, itu hati-hati. Terus makanan berlemak tinggi lainnya juga gorengan. Nah, gorengan ini kalau di aku dulu banget waktu aku bener-bener kayak yang lagi sensi banget dan anxiety-nya tuh aduh menghantam banget ya. Aku bener-bener waktu itu drop-dropnya itu aku memang gorengan ngehindarin dulu ya. Terutama kalau gorengan beli di luar yang takutnya minyaknya kita nggak ngerti, mungkin udah dipakai sering banget sampai minyaknya hitam. Nah itu aduh, kalau goreng sendiri di rumah sih masih mending. Bagusnya lagi kalau pas lagi perutnya sensi banget, itu beli minyak sehat, lemak jenuhnya itu rendah. Aku kasih contohnya di sini, aku biasanya pakai Tropicana Slim. Memang ini minyak agak mahal ya, tapi kalau dulu waktu aku sensi banget perutnya, ini tuh lebih sehat. Untuk yang nggak ada aslam juga minyak ini lebih sehat. Tuh kalau gorengan cuman buat kayak pendamping aja, misal goreng tempe buat biar lebih lauknya yang lain tuh lebih berasa sedap aja gitu kan, ada gorengannya dikit, ada tempenya, ada pendampingnya, itu sih masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah makanan kalian tuh tiap hari goreng-gorengan terus yang bener-bener deep fried gitu, nah kurang-kurangin. Tapi ini bisa jadi alternatif minyak Tropicana Slim, aku biasanya pakai itu. Tapi balik lagi dulu pas perut aku sensi banget, kalian tuh bisa follow Instagram aku, baca di highlight journey aku ya, di situ ada. Itu flashback ke beberapa bulan yang lalu, kayaknya udah ada setahunan yang lalu lebih ya. Itu aku share, aku tuh bener-bener gak makan gorengan dulu karena waktu itu memang lagi drop banget aku. Jadi aku jaga makan banget. Nah, selanjutnya adalah makanan atau minuman yang mengandung tinggi gula. Nah, contohnya adalah kue tart. Aduh, kue tart ini harus banget kita hati-hati. Terutama kalau perutnya lagi kosong, kalian belum makan nasi, belum diisi apapun, terus kalian tahu-tahu nyemil roti tart. Nah, itu pernak-pernik yang nempel di roti itu gulanya tinggi. Terus permenan, nah itu juga jangan, terutama permen yang ada perasa-perasa buatan, itu kan kebanyakan kayak gitu ya. Terus kalau kalian bikin minuman apapun ya, kalian bingung nih daripada pakai gula, kalian bisa tambahin dengan madu ya. Kalau aku tuh pakai madu HDI, itu juga di aku kayak enak banget ya. Madu HDI ini memang terkenal ya, bisa dibilang terkenal, banyak yang pakai, terutama untuk orang-orang yang ada keluhan aslam. Aku minum madu itu tiap pagi. Aku bikin 1 sendok madu HDI, cemplungin ke air biasa, jangan air panas. Takutnya madunya itu malah jadi fungsinya berkurang. Kalau dicampur air panas dia bisa rusak enzimnya atau apanya gitu. Jadi kalau aku sih bener-bener cocok banget sama si madu HDI. Lumayan banget bisa menenangkan tenggorokan aku. Jadi kalau aku lagi pengen yang manis-manis, itu aku minum madu kasih air putih. Tapi kalau kalian punya madu lain yang kalian juga cocok, ya itu silahkan aja guys. Jadi nggak harus madu HDI juga ya. Pokoknya madu yang kalian cocok
yang madu murni pokoknya ya, jangan madu yang udah dicampur gula, dicampur perasa, ini tuh pokoknya harus murni ya, udah harus murni. Terus yang selanjutnya adalah obat-obatan dan juga vitamin. Wah, apa nih kok bisa bikin kumat? Jadi obat-obatan itu kalian memang nggak bisa sembarangan minum kalau ada asam lambung, karena obat pun itu juga cocok-cocokan loh guys. Walaupun nggak ada asam lambung pun kadang kalian kan pernah ngerasain nggak cocok ya sama obat, terus jadinya agak mual gitu ya, terus pokoknya nggak enak, perutnya malah jadi perih. Nah itu berarti asam lambungnya naik, pokoknya lambungnya tuh nggak kuat. Jadi obat-obatan pun harus dikonsultasikan ke dokter dulu kalau kalian nggak yakin. Kandungan yang harus hati-hati untuk yang ada asam lambung itu kandungan yang kayak asam mefenamat. Nah itu biasanya ada di obat sakit gigi, itu juga harus hati-hati ya untuk lambung kita, karena kalau kita nggak kuat, lagi sensi banget lambungnya, itu bisa malah kumat aslamnya. Terus untuk vitamin sendiri, contohnya adalah vitamin C ya. Vitamin C ini pilihlah vitamin yang non acidic. Contohnya sih aku biasanya minumnya itu kalau vitamin C ester C, tapi itu aku sendiri juga nggak yang tiap hari minum, tapi itu bagus, maksudnya untuk yang aslam masih aman dikonsumsi ya. Tapi kalian bisa cobain sendiri dulu. Tapi klaimnya sih memang aman untuk yang ada gangguan lambung, karena dia non acidic dan kadar vitamin C-nya itu nggak tinggi. Aku sih udah cukup banget. Yang ester C itu dia kandungannya kadarnya 250 mg atau 300 gitu, dan klaimnya juga non acidic tadi. Oke guys, jadi sekian video hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, terus komen, dan juga share, subscribe, dan setelah subscribe nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video yang lain. Terima kasih guys sudah nonton. See you on my next video. Bye bye.